Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bela semua, selamat datang di Siniar 310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 1. Perkenalkan, nama saya Andi Tercahyono, yang kurang lebih 20 menit ke depan akan menemani kawan pajak semua membahas tentang isu terkini di dunia perpajakan. Nah, tema pada hari ini adalah aksi korporasi, aspek perpajakan dari aksi korporasi, penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha. Saya hari ini tidak sendirian, sudah hadir bersama kita semua, kawan pajak semua, yaitu narasumber yang sangat handal pada hari ini ya. Selamat datang Mas Agung. Terima kasih Mas Andi, atau kehormatan bisa berbagi di Siniar 310. Mas Agung, seperti sudah saya singgung di depan tadi ya, kita hari ini akan membahas tentang aspek perpajakan dari aksi korporasi, yaitu penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha. Ini seperti yang marak akhir-akhir ini ya Mas Agung ya, banyak sekali. Contohnya ini Danantara ya Mas Agung kemarin ya, nanti ada aksi restrukturasi ya Mas Agung ya, dari berbagai BUMN menjadi satu. Nah Mas Agung, mungkin bisa dijelaskan kepada rekan pajak semua ya, apakah dampak dari aksi korporasi ini kan mungkin kompleks ya Mas Agung ya, dan dampaknya besar, boleh diperjelaskan dengan ke rekan pajak semua mungkin ya Mas Agung. Oke, gini, betul sekali bahwa restrukturisasi perusahaan itu seperti merger, konsolidasi, spin-off itu bukan hanya masalah strategi bisnis. Okay, kalau bisnis adalah memang merupakan aspek internal perusahaan lah, dia mau arahnya kemana, tapi juga ada implikasinya langsung terhadap kewajiban perpajakan. Jadi setiap aksi korporasi akan berdampak kepada laporan keuangan mereka. Jadi kalau kita ngomong kondisi normal ya, tanpa perusahaan itu melakukan aksi korporasi, mereka itu melaksanakan bisnis as usual, misalnya jualan jasa, jualan produk seperti itu, nanti dapat profit, laba, ya nanti labanya itu disimpan dan bisa untuk kegiatan berikutnya. Tapi ketika laporan keuangan itu berubah, asetnya bertambah atau utangnya bertambah, atau mungkin mempunyai saham afiliasi juga bertambah, nah itu kan bukan semata-mata dari kegiatan bisnis as usual, tapi itu berasal dari aksi korporasi. Jadi itu yang perlu diperhatikan bagi owner perusahaan atau CEO perusahaan, bahwa aksi korporasi itu juga ada dampak perpajakannya. Jadi harus benar-benar dipahami supaya tidak terjadi hal-hal yang belum diantisipasi seperti itu. Kemudian hari ya Mas Agung. Oke. Nah Mas Agung, mungkin kita masuk ke kira-kira apa nih ya harus diperhatikan oleh kaum pajak semua ya untuk yang melaksanakan aksi korporasi ini. Patokannya di dasar hukumnya gimana nih Mas Agung nanti untuk harus mengingat aksi korporasi ini ya? Oke. Jadi kan gini, aksi korporasi kalau kita tadi lebih mengerucutkan ya kepada penggabungan, peleburan, spin-off, dan pemekaran seperti itu. Jadi itu kalau kita sudah mengerucut ke arah situ, kita orientasinya atau kita melihatnya adalah ini nanti akan ada aset yang berpindah tangan. Betul, pengalihan berarti ya? Pengalihan. Jadi pada umumnya kalau kita ngomong perusahaan pada umumnya itu kan mempunyai aset tetap berupa tanah dan bangunan. Betul. Nah, ketika dia melakukan aksi korporasi merger lah, contohnya, berarti kan nanti akan ada aset yang awalnya miliknya PTA akan beralih atau berubah nama, berubah hak kepemilikannya menjadi PTB. Nah, kalau perusahaan itu bersedia membayar PPh pasal 4 ayat 2-nya, udah selesai. Ya. Tapi ketika dia ingin memanfaatkan fasilitas yaitu penggunaan nilai buku atas pengalihan hak itu, perusahaan yang melakukan aksi korporasi harus mengikuti kaidah-kaidah aturannya. Itu diatur pertama di PPh pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh, yaitu memang menegaskan bahwa penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan itu merupakan objek PPh, PPh final ya. Tapi di PP 34 yang mengatur tarif mengenai tarif atas
pengalihan hak tanah dan bangunan itu di situ juga mengatur ada pengecualian. Dikecualikan inilah yang bisa menjadi fasilitas bagi perusahaan yang melakukan aksi korporasi. Dan untuk lebih teknisnya itu ada di Per 8 tahun 2025 yang mengatur mengenai tata cara pengajuan penggunaan nilai buku. Nah, seperti itu. Jadi ketika aset tanah dan bangunan itu dialihkan, secara prinsip ketika kan itu nanti akan berproses di BPN kan, untuk balik namanya. BPN akan minta mana SSP-nya. Nah, ketika SSP tidak ada, bisa digantikan dengan SKB PP pasal 4 ayat 2 yang itu didapatkan ketika wajib pajak sudah mendapatkan persetujuan penggunaan nilai buku. Jadi ini adalah pilihan ya bagi wajib pajak mau pakai cara yang mana. Jadi sebenarnya di sini ada fasilitas ya yang disediakan oleh DJP ya, penggunaan nilai buku tadi ya Mas Agung ya. Betul. Nah, lanjut ke penggunaan nilai buku tadi Mas. Kira-kira kapan ini bisa digunakan oleh kawan pajak ini Mas? Apakah perlu izin atau harus gimana ini Mas? Iya. Yang namanya fasilitas ini merupakan fasilitas yang memang dimulai dari permohonan wajib pajak ya. Jadi fasilitas ini memungkinkan bahwa aksi korporasi itu yang ya kita kenal dengan restrukturisasi perusahaan itu tidak dikenai pajak atau bisa mendapatkan fasilitas SKB karena memang dianggap tidak menimbulkan keuntungan ekonomi ya. Jadi tidak ada tambahan kemampuan ekonomis lah seperti itu. Nah, tapi kan ini kan harus dibuktikan ya, harus dibuktikan, wajib pajak harus mengajukan sejumlah dokumen untuk DJP bisa menilai memang ini tidak ada tambahan kemampuan ekonomi dan memang yang pasti dalam koridor restrukturisasi perusahaan gitu. Jadi nanti untuk dokumen-dokumennya itu bisa dilihat di Per 8 tahun 2025. Jika syaratnya itu terpenuhi, maka permohonan penggunaan nilai buku itu bisa dikabulkan, bisa dikeluarkan SK-nya, dan nanti wajib pajak bisa menindaklanjutinya dengan melakukan permohonan SKP. Jadi gambaran besarnya seperti itu. Jadi wajib pajak perlu memastikan dulu semua yang dilakukan dan semua dokumen yang diperlukan sudah harus dipikirkan, sudah harus disiapkan saat akan melakukan aksi korporasi itu. Jadi kalau di aksi korporasi ini sebenarnya ada pas saat pengalihan harta atau aset tadi ya Mas, itu sebenarnya ada potensi pajak di situ ya, karena umumnya menggunakan nilai wajar atau wajar. Tapi di sini DJP ada fasilitas ya Mas, fasilitas tadi yang penggunaan nilai buku ya. Tapi ada ketentuan tadi harus dipenuhi ya kalau misalnya ingin menggunakan nilai buku ini. Nah Mas Agung, tadi saya dan kawan pajak sempat mendengar salah satu contoh aksi korporasi tadi ada yang penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha ya. Ini bedanya apa sih Mas Agung? Dielaborasi mungkin ke kawan pajak semua. Siap. Jadi kita melihat di aturan di pajak khususnya di Per 8 tahun 2025. Betul, itu kawan pajak pun kan juga harus memastikan ya bahwa aksi korporasi mereka itu memang dalam koridor aturan tersebut. Nah, jadi pertama kita lihat itu adalah pertama penggabungan usaha. Kalau mungkin bahasa teori ekonominya itu merger. Nah, jadi penggabungan usaha itu merger. Jadi aset dan kewajiban dari satu perseroan beralih ke perseroan lain. Jadi satu perusahaan beralih ke perusahaan lain. Jadi semuanya itu diambil alih. Tidak cuma asetnya, tapi juga kewajibannya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah peleburan usaha, atau konsolidasi. Nah, bedanya dengan merger tadi, jadi semacam misalnya PTA dan PTB. PTB-nya bergabung kepada PTA, PTB-nya hilang, PTB-nya menjadi surviving entity, jadi perusahaan yang masih eksis. Nah, kalau peleburan, PTA dan PTB sama-sama hilang, menjadi PTC. Seperti itu. Itu adalah peleburan usaha. Semua aset dan kewajibannya juga digabung.
lalu ada pemekaran usaha seperti itu. Jadi memang biasanya kan misalnya ini kalau udah perusahaan besar yang memang sudah melakukan diversifikasi bisnis, lalu dirasa ada unit bisnis yang memang sudah mumpuni, sudah bagus, dia dilepas untuk bisa berdiri sebagai entitas sendiri. Ini biasanya dilakukan oleh memang sudah multinasional ya, perusahaan sudah skala multinasional, semua umumnya hampir menguasai lini bisnis dari hulu sampai hilir gitu. Dan juga ada fungsi korporasi pengambil alihan usaha, biasanya dikenal dengan nama akuisisi. Nah, kalau akuisisi ini dilakukan hanya dengan cara membeli sahamnya atau menguasai sahamnya supaya menjadi saham mayoritas seperti itu. Jadi nanti pengendaliannya akan beralih, tapi dua perusahaan ini masih sama eksis. Berarti tadi ada merger, terus konsolidasi, yang pemekaran tadi apa? Spin off, kemudian terakhir akuisisi ya. Jadi memang ini ada istilah di dalam buku ekonomi dan ada istilah di aturan pajak. Ini memang harus benar-benar sama-sama dipahami ya. Betul sekali. Oh ya, Mas Agung tadi kan sempat membahas tentang saat pengalihan itu harus ada SKB ya, karena terkait PPh final tadi ya. SKB atau surat keterangan bebas ya, Mas Agung ya. Ini apa Mas hubungannya dengan aksi korporasi yang sudah dilakukan tadi, Mas? Pertama harus dipahami SKB ini kan ada beberapa jenis ya. Ada SKB PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan SKB PPh pasal 42. Kalau konteksnya aksi korporasi dan memang ini dalam konteks adalah pengalihan hak atas tanah dan bangunan, itu adalah SKB PPh pasal 4 ayat 2. Yang final ya? Yang final. Ini dokumen yang diperlukan oleh dalam proses balik nama lah. Ya mungkin kita pakai bahasa umum ya, balik nama balik nama sertifikat yang awalnya misalnya ini aset tanah ini awalnya milik PTB. Ketika PTB sudah merger kepada PTA, ya kan pasti PTA pengen ini nanti akhirnya PTA kan seperti itu. Nah, ini nanti kalau memang PTA memanfaatkan fasilitas ini, penggunaan nilai buku yang ditindaklanjuti dengan SKB, proses di BPN akan minta antara bukti bayar pajaknya atau SKB-nya. Sebagai pengganti kalau nggak ada pembayaran berarti kemungkinan ada SKB. Iya, seperti itu. Jadi nomor SKB itu nanti akan diinput oleh BPN dan memang itu divalidasi dan memang diterima lah. Oh ya, ini memang SKB atas aksi korporasi dan memang proses balik nama dari PTB kepada PTA bisa dilanjutkan. Dan memang kan kalau kita kenal, untuk informasi bagi wajib pajak kawan pajak bahwa SKB yang umumnya dikenal itu adalah juga ada SKB PPh pasal 42 atas warisan atau hibah seperti itu. Terus juga dalam rangka hibah ke entitas sosial atau pendidikan. Ini sama-sama SKB PPh pasal 42 dan aksi korporasi itu selevel dengan itu, salah satu alasannya gitu. Oke Mas Agung, mungkin untuk aksi korporasi ini Mas Agung ya, mungkin ada closing statement atau kepada kawan pajak semua nih untuk yang perlu diperhatikan apa nih Mas Agung? Siap. Salah satu hal yang penting itu adalah aksi korporasi ini di dalam kacamata pajak harus memberikan keadilan. Artinya keadilan, jangan sampai permohonan nilai buku atau aksi korporasi ini merupakan agenda wajib pajak untuk menghindari pajak seperti itu. Jadi kan ya mungkin kalau ada perusahaan lain yang bersedia membayar PPh pasal 42 yang sini menggunakan nilai buku, DJP bertugas untuk memastikan bahwa yang memang memohon untuk penggunaan nilai buku ini memang yang berhak, tidak dalam koridor mendapat tambahan kemampuan ekonomi. Nah, disitulah yang biasa dikenal dengan business purpose test. Jadi
kewajiban dari wajib pajak untuk melampirkan dokumen membuktikan bahwa terpenuhinya syarat business purpose test. Jadi kalau kita ngomong teorinya ya, business purpose test ini adalah suatu kriteria yang sering digunakan untuk menilai apakah suatu transaksi itu bertujuan murni untuk kepentingan bisnis atau untuk menghindari pajak, seperti itu. Jadi paling nggak tuh ada 3 hal ya, ada 3 hal yang perlu diperhatikan bagi wajib pajak, dan juga DJP menilainya dari 3 hal itu. Pertama, tujuan usaha. Misalnya merger atau pemekaran itu harus menunjukkan bahwa adanya sinergi bisnis atau penguatan struktur modal. Itu yang pertama. Lalu informasi usaha harus menjelaskan kondisi usaha secara lengkap, termasuk kerugian, jenis usahanya apa, jumlah cabang, kepemilikan aset, dan segala macam. Di aturan pajak itu yang menjadi perusahaan yang masih ada itu adalah yang tidak memiliki kerugian. Bukan apa, jika misalnya ada dua perusahaan PTA sama PTB mau merger, utangnya PTA mempunyai hutang meskipun dia apa, kapitalisasinya besar. Kan kalau kita ngomong bisnis, ini pasti yang kecil gabung yang ke besar ya. Tapi yang kecil nggak punya utang, yang besar punya utang. Ini nggak boleh. Kalau yang besar gabung ke kecil boleh, karena yang kecil nggak punya utang. Jadi tidak melihat kapitalisasi, tapi nilai kerugian. Seperti itu. Dan dari semua itu kuncinya ada di dokumen. Jadi dokumennya harus lengkap, harus bisa dibuktikan bahwa semuanya itu adalah memang apa, mengarah ke tidak adanya tambahan kemampuan ekonomis. Jadi penggunaan nilai buku bisa disetujui dan SKB-nya pun juga bisa disetujui. Gitu. Baik Mas Agung, terima kasih atas paparannya, luar biasa sekali hari ini dengan kan pajak. Mungkin jika ada pertanyaan ya Mas Agung ya, nanti bisa DM ke media sosial kita ya, di Kanwil DJP Wajib Pajak, bisa ke YouTube atau di Twitter atau di Instagram ya. Oke. Dan kan pajak jangan lupa untuk selalu pantau akun kita, YouTube kita. Kita akan selalu menghadirkan tema-tema terbaru ya Mas Agung ya, tentang dunia perpajakan. Nah, baik kawan pajak, saya Andi Tricahyono dan Agung Atawijaya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak tunggu, Indonesia tangguh.